Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi di bimbingan belajar atau tahsin Al-Quran, tahsinku. Insyaallah di video kali ini kita akan tadarus atau membaca tahsin Al-Quran surat An-Nas, dan nanti sedikit penjelasan tentang makharijul huruf, tempat keluar-keluar huruf daripada surat An-Nas ini ya, yang sesuai dengan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah baca. Kemudian sedikit kita kupas tentang makharijul hurufnya ya. Pertama, sebentar, di surat An-Nas ayat 1 ini huruf Qaf. Qaf ini tempat keluarnya atau makharijul hurufnya dalam rongga suara kita, yaitu kalau bahasa tajwidnya aqsal lisan ya. Lisan artinya, aqsal artinya pangkal, lisan artinya lidah kita. Kalau lihat di ini, kita peragakan menggunakan tangan, ini adalah bagian lisan, maka aqsal lisan ini bagian sini, bagian belakang ya, paling pangkal sekali di sini ya. Ko, ki, ku, ak, kof, kof, huruf kof. Nah itu tempat keluar huruf kof, paling pangkal ini ya, paling belakang, lisan paling belakang ya, lidah paling belakang, kof. Jadi keluar angin dari sini, kof. Ini pangkal lidah kita kena dengan langit-langit paling belakang juga ya, kof, kof. Atau biasanya ada langit-langit di sini yang kecil ya, yang tulang yang lunak itu apa namanya itu ya. Jadi kalau kita lihat ada langit-langit yang kecil yang di sini seperti daging lebih itu. Nah itu namanya tempat keluarnya huruf qaf. Lidah kita bersama itu maka keluar huruf qaf ya. Aqo. Kemudian huruf kedua di sini huruf lam ya. Lam. Lam ini masih bagian lisan, yaitu hafatul lisan, pinggir lidah ya. Tapi pinggirnya pinggir bagian depan ya. Samping lidah bagian depan. Hafatul lisan. Pinggir lidah bagian depan. Kemana? Ke depan ini ya. Langit-langit bagian depan. La. Sini ya. Kalau ini lidah, ini langit-langit di depan sini ya, paling depan. Nah, sini ya. Ini depannya ya. Di sini. Atau gusi-gusi gigi depan, ini bagian atas. La. Al, la, li, lu, al. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sini ya. Di sini. Di langit-langit atas bagian depan, dekat gusi-gusi gigi depan ini ya. Al. Tapi tidak terlalu ditekan, sedang saja. Al, nggak boleh tekan al, tapi al biasa ya, lemas. Qul a'u. Nah sekarang huruf ketiga ialah huruf alif hamzah ya, atau hamzah qat'i ya. Maka ini tempat keluarnya hamzah ini di rongga bagian tenggorokan, yaitu aqsal halqi ya. Aqsal artinya tadi sudah pangkal atau paling bawah, halqi artinya tenggorokan. Kalau ini tenggorokan kita, maaf, kalau ini tenggorokan misalkan ya, ini lisan tadi kan. Nah di sini ya, di bawah ini ya, dalam ya. A sama hamzah, hamzah sama ha ya, di sini paling bawah ya, tenggorokan bawah ya. Ada dua hurufnya, yaitu hamzah dan ha, itu pangkal tenggorokan, aqsal halqi ya. A, i, u, a. Nah ini keluarnya dari sini ya. A, u. Nah ini ain, ini huruf ain ya, bukan huruf a.
tapi huruf ain. Tempat keluarnya ke atas, tenggorokan atas ya, tenggorokan tengah. Dari bawah tadi ke atas sedikit, di tengah, namanya wastul halki, yaitu tenggorokan bagian tengah. Ain, ain, nah di sini ya, di sini tenggorokan bagian tengah ya. Ain, ain di sini. Ain, a, ai, o, a, ai, o, a, o. Nah, tempat keluarnya tenggorokan bagian tengah. Kemudian huruf selanjutnya huruf waw. Nah, huruf waw ini tempat keluarnya ini mudah ya. Waw. Tempat keluarnya, oh ini wawunya waw mad ya. Ini waw huruf mad, tempat keluarnya maka al-jauf. Al-jauf itu rongga tenggorokan dan rongga mulut ya. Tempat keluar anginnya dari sini tenggorokan sampai ke sini. Atau dari sini sampai ke sini mulut ya. Nah ya, jadi ininya alif mad, jadi al-jauf ya. Nah, nya tersebut, panjangnya huruf ain tersebut karena ada wawu, maka huruf mad ini keluarnya al-jauf dari rongga tenggorokan ke rongga mulut ya. Dan ingat juga huruf mad ada 3, wawu, ya, alif. Nah itu tempat keluarnya sama, yaitu al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut ya. Kemudian huruf zal. Ini huruf zal itu masih bagian lisan atau torfu lisan, bagian ujung lidah kita di sini ujung. Zal dimasukkan ke gigi atas dan gigi bawah sedikit. Zal, 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 zal. Tapi jangan ke depan, jangan terlalu ke depan. Zal. Qul a'udzu, zu. Nah, sedikit ya. Kalau tidak dimasukkan nanti du. Qul a'udzu. Kalau dimasukkan sedikit, digigit sedikit sama gigi ini. Zu. Nah. Qul a'udzu. Terus kita lanjut ke huruf ba ya. Ini huruf ba, tempat keluar hurufnya yaitu ba. Bi, bu, ab, asyafatain ya, 2 bibir kita, ba. Nah dari sini ada bibir ya keluarnya, ba, bi. Kalau tidak menggunakan bibir maka tidak bisa ba, bi, tapi harus menggunakan bibir ya, ba. Itu tempat keluar huruf ba ya, asyafatain namanya ya, atau 2 bibir harus ya. Kemudian di sini ini hamzah wasol ya. Kalau dalam pelafalannya atau ketika dibaca tidak dibaca, tapi ini juga disebutkan ini hamzah wasol. Kalau dia hidup, kalau bacanya dari sini maka hidup, yaitu annas. Maka ini hamzah tadi sudah, yaitu pangkal tenggorokan. Kemudian ini juga lam sudah, lam juga tidak dibaca karena ini masuk lam samsiah. Tempat keluarnya hafatul lisan kalau dibaca ya. Terus nun, ini nun. Gimana tempat keluarnya? Huruf nun tempat keluarnya yaitu, kalau nunnya nun biasa, tempat keluarnya di ini ya. Nun. Hafat torfu lisan, ujung lidah ya. Ujung lidah sama dengan mirip huruf zal. Tapi kalau zal, lidah kita ujungnya digigit atau dikenakan sama gigi, zal. Kalau nun tidak dikenakan dengan gigi, tapi dikenakan dengan langit-langit atas ya, bagian depan. Nun. Dekat dengan lam. Lam berada ke bawah. Kalau ini langit-langit ya, ini gambarkan ya. Lam tadi ini lidah misalkan. Maaf, lam di sini, nun agak ke sini ya. Nah, ini gigi ya di sini ya. Nah, ini ya. Jadi lam di sini, langit-langit agak ke belakang, ainun agak ke belakang, nun ya. Nun. Dan juga nanti nun ini masuk juga huruf al-khayshum atau gunah ya. Tepat keluarnya di hidung. Nun. Kalau tutup tidak bisa, nggak harus keluar hidung. Ini karena nun gunah, maka tempat keluarnya di al-khayshum ya. Nun. An, na, ni, nu, an.
Annas, nggak bisa ya, harus dibuka. Annas, karena emang tempat keluarnya al-khaysum atau rongga hidung. Jadi ini nun adalah torful lisan. Dua, jadi nun sama al-khaysum ya. Nun ini tempat keluarnya al-khaysum dan torful lisan ya. Ujung lidah. Nun. Terus huruf sin ya. Sin tempat keluarnya di mana? Sin sama masih bagian lisan, torful lisan, ujung lidah, akan tapi sin lidah kita ke bawah ya. Nah ini kalau ini lidah di sini ya. Ini lidah, ini bawah ini. Nah gini, jadi gini aja, tapi belakangnya normal juga belakangnya ini ya. Jadi tidak ke atas. Kalau nun tadi ke atas, lam juga ke atas, zal pas gigi, tapi kalau sin ke bawah ya. Nah di sini normal di gigi bagian bawah. Nah, sin, sa, si, su, as. Nah itu ya. Jadi sin tempat keluarnya ujung lidah atau torful lisan. Nah, kemudian lanjut, paling ini nanti yang sudah tidak dibahas lagi ya, biar lebih pendek durasinya ya. Ma ini mim tempat keluarnya sama dengan waw, ba, yaitu wawunya waw hidup ya, bukan waw mad, yaitu asyafatain, dua bibir. Ma, mi, mu, am, tanpa bibir tidak bisa, tidak menggunakan bibir maksudnya, nggak bisa ma, mi, mu, am, jadi harus menggunakan bibir, namanya asyafatain tempat keluarnya ya. Lam sudah, terus huruf kaf. Kaf ini bagian lisan ya. Kalau kof tadi lebih pangkal, ini satu cabang ya. Kaf dan kof, pangkalnya atau cabangnya di bagian aksol lisan, pangkal lidah kita. Tapi kalau kof ke belakang, sini lebih ke belakang kof. Kalau kaf sedikit ke depan, kaf. Nah itu ya. Ko, ki, ku, ak. Kalau kaf, ka, ki, ku, ak. Ada ke depan dikit ya. Wah ini baris lidah, misalkan kof ke sini, kaf sedikit saja ya. Nah gitu ya. Ini kaf, ini kof ya. Tapi masih satu cabang, yaitu pangkal lidah kita. Ka, ki, ku, ak. Nah ini hamzah sudah, lam sudah, nun juga sudah, sin juga sudah ya tadi. Terus ini juga hamzah, sama hamzah bagian aksol halki sudah, ini lam sudah. Nah ini kemudian huruf H belum ya. H ini tempat keluarnya sama satu cabang dengan hamzah, yaitu huruf H di sini ya. Pangkal tenggorokan ya, aksol halki di sini, tenggorokan bawah ya. H, hi, hu, ah. Ini sudah, ini nun sudah, sin sudah, mim juga sudah, yaitu huruf asyafatain, huruf dua bibir. Nun sudah. Ini shin, nah shin belum ya. Shin ini tempat keluarnya yaitu bagian lisan ya, kan tapi cabang wastul lisan, yaitu lisan bagian tengah ya, di sini. Kalau ini lisan, ini pangkal, di tengah di sini ya. Ini nanti ujung di sini ya. Nah di sini ya. Shin dan keluar angin dari situ ya, dari tengah lidah itu bersamaan dengan langit-langit bagian atas tengah juga. Shin, sha, shi, su, ash, sha, shi, su, ash. Nah, ya. Min syarr, huruf ro. Nah huruf ro belum. Nah huruf ro ini masih bagian lisan, yaitu torful lisannya, ujung lidah. Ini lidah kita. Nah di sini ro ya, ro, ra. Nah gampang ya, ro. Jadi menggunakan ujung lidah atau bahasa tajwidnya torful lisan ya. Takrir, jadi bergetar, takrir ya. Takrir mengulang-ulang, jadi ro. Nah kan lidah kita. Min syarril, ini sudah semua ya.
Ini juga, nah ini kho belum. Min syarril waswasil khannas. Nah, kho ini bagian mana? Kho bagian al-halqi, tenggorokan ya. Kan tapi tenggorokan adna tenggorokan ya. Tenggorokan bagian atas atau ujung tenggorokan di sini ya. Di sini sebelum berdekatan dengan aksol lisan ya. Jadi huruf kho ini tempat keluarnya adna al-halqi, tenggorokan bagian atas sini ya. Sini ya. Kho al-khannas kho khi khu akh, kho ya. Di tempat keluar huruf kho yaitu adnal halqi, tenggorokan bagian atas ya. Nun sudah, ini juga sin sudah. Nah ini sebentar, ini alif ya. Ini alif hamzah, alif hamzah, alif mad ya, alif panjang, maka tempat keluarnya sama dengan waw mad tadi, yaitu al-jauf ya, yaitu rongga tenggorokan dan rongga lisan. Khonnas ya. Dari sini tenggorokan ke mulut, anginnya keluar. Khonnas. Nah ya. Alladzi. Nah ini juga, ini sudah semua 3 huruf ini sudah. Nah baru ya ini alladzi, karena ini ya bukan ya hidup tapi ya mad, ya mati ya, dibaca panjang. Alladzi. Nah tempat keluarnya al-jauf, dari rongga tenggorokan ke rongga lisan. Alladzi. Nah sama dengan huruf alif ini sama waw tadi ya. Waw mad, alif mad dan ya mad, itu tempat keluarnya al-jauf ya. Nah ini ya belum dibahas. Ya tempat keluarnya di mana? Ini ya hidup, kalau ini ya mati atau ya mad, ini ya hidup ya. Tempat keluarnya di sini. Kalau ya hidup ya, yaitu wastul lisan, sama dengan huruf shin tadi ya. Nah, sama dengan huruf ini ya. Nah, huruf ya itu lisan bagian tengah atau cabang tengah ya. Nah, di sini ya, yi, yu, ai. Ya, yi, yu, ai. Ya, yi, yu. Nah, kan bagian tengah sini kita rasakan sendiri, pasti kerasa di tengah ini ya. Nah, di lidah bagian tengah ya, bersamaan dengan langit-langit bagian tengah juga. Ya, yi, yu, ai. Maka keluar angin dari situ ya. Pastikan huruf ya ini keluarnya dari tengah lidah kita. Waw, ini waw hidup, yaitu asyafatain ya. 2 bibir, ini sin sudah. Ini waw juga waw hidup, 2 bibir, ini sin sudah. Nah huruf fa belum ya, kalau nggak salah ini fa. Fa ini di mana fa? Huruf fa tempat keluarnya yaitu asyafatain, 2 bibir kita. Bagian mana? Ini cabang yang pertama yaitu bibir, tapi yang gigi atas ini, gigi depan bagian atas dikenakan bibir bagian bawah ya. Ini gigi depan kena sini bibir bagian bawah ya. Af, fa, tapi tidak nempel ya, kena sedikit saja. Kalau ini maaf, ini bibir, ini gigi atas, ini gini. Fa ya. Fa. Jadi bukan antara 2 bibir ini, tapi gigi ini ke ini. Fa. Tapi ini juga membantu ya. Fa. Gigi atas atau gigi depan atas kena sama bibir bagian bawah. Fa. Sebenarnya tidak kena sih, tapi tengah-tengah lah sedikit ya, mau kena ya. Fa. Kalau kena nanti nggak keluar angin, tapi fa. Huruf fa. Fa, fi, fu, af. Jadi masih bagian 2 bibir ya. Mudah lah ya. Alhamdulillah. Kemudian ini huruf shad belum ya, tadi belum dibahas. Nah, huruf shad tempat keluarnya di mana? Ini shad. Nah, ini sama torful lisan atau ujung lidah ya. Sama juga dengan, mirip dengan ini tempat keluarnya ya, huruf sin ya, shad ini. Tapi mirip ya, tidak sama. Miripnya apa? Ujung lidahnya disimpan di gigi depan bawah ya. Nah, di sini ya. Sin. Kalau sin, pangkal lidahnya atau gigi paling belakangnya biasa di bawah normal. Sin. Nah, kalau shad bedanya depannya sama kayak huruf sin,
ada di depan, ujung lidahnya normal di sini, tapi kalau belakangnya tidak normal, diangkat ya. Sod, 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 so, si, su, as. Jadi huruf sod ini bedanya sama sin hanya belakangnya atau pangkal lisan kita diangkat. Lidah bagian belakang diangkat ya. Dari mulai tengah lidah udah ngangkat gini. Kalau ini lidah gini lah ya. Ini gigi gini ya. Nah, kalau sin biasa gini ya. Sin. Kalau sod, sod. Belakangnya diangkat ini ya, so. Nah, gitu ya. Ini huruf sod namanya. Nama hurufnya sod bukan so. Ketika ada harokatnya, harokat fathah, so, kasroh si, domah su, sukun as, so, si, su, as, fi sudu, bukan fi sudu tapi fi su, su, su. Nah emang ini rada-rada sedikit rada butuh latihan ya, tapi insya Allah kalau sering kita membaca, sering belajar, maka terbiasa dan mudah ya. Nah itu tempat keluar huruf sod, yaitu torful lisan, di dekat dengan gigi bawah ya, tapi diangkat pangkal lidahnya ya, atau lidah paling belakangnya. Du ini belum tadi ya, ini du ini huruf dal, torful lisan juga du, du. Kalau zal torful lisannya lidah kita kenakan gigi, kalau ini gigi, nah di ini za. Sampai kalau dal yang tidak ada titiknya dalnya, maka lidah kita angkat ke atas ke seperti dengan nun tadi, nun ya, dal, 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 pas gusi-gusi depan ya, ya. Gusi-gusi dal, dal, da, di, du, ad, sama mirip dengan nu, tempat keluarnya na, ni, nu, an atau nun, dal ya. Kalau nun agak ke belakang, kalau dal ke bawah, pas gusi-gusi ya. Rasakan pas gusi-gusi di bagian depan ini ya. Dal. Waw ini waw mad sudah, jauf, ri juga sudah, ini huruf torfu, takrir. Tempat keluarnya ujung lidah ya, ro. Ini juga sudah ya semua ya, tadi sudah dibahas. Lanjut. Ini mim sudah, nun sudah. Ini sudah, nah ini jim belum ya. Nah ini jim, tempat keluarnya yaitu lidah bagian tengah. Sini ya, jim, jim. Sama dengan ya dan shin tadi ya. Ja, ji, ju, aj. Ja, ji, ju, aj. Ja, ji, ju, aj. Nah itu seperti itu bunyinya ya. Jadi bukan za, zi, zu, az. Tapi ja, ji, ju, aj. Jelas ya, itu tempat keluarnya lidah bagian tengah di sini ya, atau wastul lisan. Ini nun sudah, ini tak marbutoh, ini kalau dibaca lanjut maka hidup, minal jinnati wan nas. Ini sama ya, jin tak ya, hurufnya ujung lidah, jinnati, ti, minal jinnati wan nas ya. Lanjut waw ini sudah, ini juga sudah. Terus bentar, kita hapus saja biar bisa melihat ayat terakhir. Nah ayat terakhir ini mim sudah, ini juga sudah, ini sudah. Nah alhamdulillah semuanya sudah ya, sudah dibahas tadi di awal. Jadi banyak huruf yang sama di sini, dan tentu tempat keluar hurufnya juga sama ya, kalau huruf-hurufnya sama, karena sudah dibahas ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita terbiasa atau fasih atau sesuai dengan hukum tajwid tadi, tempat keluar huruf surat An-Nas ini, maka caranya ya harus sering belajar, kemudian yang terutama sering praktek, dan juga ada guru yang membimbing ya, biar tidak salah paham, biar ketika salah kita dikoreksi sama guru kita secara langsung, dan ditunjukkan sama guru kita cara pengucapan yang baik dan benar ya. Mendengar suara guru kita itu lebih baik ya. Mungkin cukup sekian, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ketika membaca Al-Quran dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.